Berjumpa kembali pemirsa di dalam perbincangan kita dalam kajian tematik masih seputar religion and science. Pak Lutfi sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Pemirsa yang hadir maupun yang di rumah mudah-mudahan juga sehat. Agak gerges-gerges masalahnya ini musimnya. Oke, kita lanjut perbincangan kita kemarin Pak Lutfi seputar tentang belief atau keyakinan. Ya. Atau makna lain dari religion dalam perspektif gitu kan. Perspektif barat. Perspektif barat. Di antara kita semua pasti memiliki keyakinan. Baik itu berhubungan dengan keyakinan moral, keyakinan etika, keyakinan akan cinta misalnya, keyakinan agama termasuk apa tidak Pak Lutfi nanti diperjelas ya. Termasuk diantaranya adalah keyakinan tentang agama. Yang menjadi pertanyaan Pak Lutfi, setiap belief atau keyakinan di setiap yang kita yakini itu apa memiliki kekuatan yang sifatnya mutlak atau absolut? Gimana penjelasannya? Oke. Terima kasih kepada Pak Arif Wibowo. Saya akan mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan Anda itu. Ini ada satu tokoh pemikir yang menurut saya relevan untuk kita angkat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Bowo. Oke. Tokoh lagi ini. Tokoh ini bernama Raimon Panikar. Oke, Raimon Panikar. Raimon Panikar ini ada yang menyebut juga Raimundo Panikar, ada yang menyebut juga Raimon Panikar. Oke. Raimon Panikar ini bapaknya seorang Hindu. Oke. Namun ibunya seorang Katolik, Pak. Oke. Ibunya itu dari Madrid begitu, bapaknya ini dari India. Oke. Dan bapaknya ini termasuk pejuang. Oke. Pejuang kemerdekaan India terkait adanya kolonialisme Inggris yang masuk ke sana. Oke. Ini saya spill dulu karena siapa ini Panikar ini begitu. Nah, lalu kemudian si Panikar ini hijrah dari India untuk kemudian menetap hidup di wilayah Madrid sana. Oke. Menyelesaikan S2, SD, SMP, lalu kemudian S1, S2 dan mengambil studi doktoral 2 kali, gitu ya. Yang satu doktoral di Madrid, yang satu doktoralnya di Roma, Italia. Karya-karyanya itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Italia ya. Bahasa Itali. Ada sekitar 40 buku dan 900 artikel. Wah, produktif sekali. Sangat produktif Raimon Panikar ini. Makanya kalau enggak kenal Panikar ini kan kuper ya. Kurang pergaulan bagi Islamic Studies. Nah, karya doktoralnya yang terakhir itu di Roma itu dia membandingkan filsafatnya Thomas Aquinas sama Brahmana Siwa Hindu di India gitu. Yang ini lolos dipertahankan di Roma begitu. Nah, itulah sekilas perjalanan tentang Raimon Panikar ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Bowo, itu ada satu artikel ya yang ditulis oleh Raimon Panikar itu dari 900 artikel itu ada satu artikel yang menurut saya relevan untuk menjawab pertanyaan Pak Bowo. Artikel itu berjudul Intra-Religious Studies. Intra-Religious Studies begitu. Nah, di dalam artikel ini ada beberapa istilah yang menurut saya menarik gitu. Yang kita ini sering tumpang tindih di dalam memahami istilah-istilah tersebut begitu. Yang pertama itu istilahnya adalah faith. Gitu ya. Faith ini banyak diartikan dengan iman. Itu. Istilah yang kedua itu adalah belief.
yang banyak diterjemahkan ke kita itu sebagai keyakinan. Ya. Gitu. Ada yang ketiga itu disebut dengan agama. Ya. Dalam bahasa Arab din, gitu ya. Ya. Nah, orang kadang tumbang tindih antara tiga istilah ini. Betul. Padahal ketiganya itu punya medan yang berbeda-beda, begitu. Oh. Menurut Panikar itu faith itu sifatnya konstitutif. Konstitutif ada dengan sendirinya, misalnya kayak keyakinan Tuhan itu ada, gitu. Oh. Tanpa melalui proses berpikir. Jadi anak kecil pun jika ditanya apakah Tuhan itu ada begitu misalnya, begitu. Tanpa ada satu proses berpikir. Ya. Itu yang disebut dengan faith, begitu. Nah, faith ini dalam istilah ilmu-ilmu studi Islam itu dikenal sebagai ghairu iktisabi. Tidak diupayakan. Jadi ada dengan sendirinya yang bersifat konstitutif. Di dalam, misalnya begini, kita dapati ya di suku-suku pedalaman, misalnya suku Asmat, ya, gitu ya, suku yang hidup di hutan-hutan itu loh, suku Aztec dan seterusnya. Mereka selalu mencari apa yang namanya kekuatan di luar dirinya yang extraordinary. Ada yang tumbuhnya itu roh, gitu. Maka mereka menyembah roh, gitu. Lalu disimbolkan dengan patung-patung yang dibuat oleh suku-suku itu. Nah, begitu. Nah, itu memang berbeda-beda. Ya. Tapi sebetulnya secara konstitutif manusia itu percaya akan kekuatan di luar dirinya yang dianggap lebih besar, begitu. Nah, itu sifatnya bagi Raimundo Panikar itu konstitutif, ghairu iktisabi. Manusia menyadari atau tidak, sesuatu itu ada di dalam hati sanubarinya. Ya. Nah, begitu. Nah, ada istilah yang lain yang disebut dengan misalnya sesuatu yang sifatnya otonom, itu yang ada di dalam dirinya secara otomatis, bukan sesuatu yang ditanamkan. Oh, ya. Itu otomatis ya. Nah, itu namanya faith. Itu. Oke. Saya tidak ngomong iman ini lalu kemudian agama samawi ya. Iya. No. Seperti iman, Islam, ihsan, bukan begitu. Iya. Ini sesuatu yang dirasakan, extraordinary. Nah, istilah yang kedua yang disebut dengan belief. Ini ya. Belief ini banyak diartikan keyakinan. Memang artinya belief itu keyakinan. Nah, belief ini yang disebut dengan keyakinan itu bedanya dengan faith, itu melahirkan sesuatu yang konstitutif, yang ada di dalam hati sanubari setiap manusia, menjadi sesuatu yang sifatnya ajaran. Oh. Nah, ini baru menjadi belief. Gitu loh. Nah, melahirkan sesuatu menjadi ajaran yang saya sebut sebagai belief itu, atau disebut Panikar sebagai belief itu ada keterlibatan unsur di dalam diri manusia yang disebut dengan logos. Logos itu apa? Logos itu akal. Gitu loh. Nah, ini kan beda dengan tadi. Satu konstitutif, hati sanubari. Di sanubari ini mau diajarkan kepada orang. Setelah lahir menjadi ajaran ini kan dikonstruksi oleh akal. Nah, karena dikonstruksi oleh akal, maka ia menjadi belief. Oh. Jadi belief itu kerja-kerja akal. Gitu ya. Makanya ada upaya ya. Ada ketika yang namanya iman itu terdefinisikan, ajarannya terformulasikan, lalu kemudian terbukukan dan terkodifikasikan, itu namanya belief. Nah, begitu. Berarti tapi belief ini awalnya tadi logo apa itu? Faith dulu. Faith itu. Tapi ketika dia diaktualisasikan, itu menjadi belief. Nah, dalam mengaktualisasikan, ingat
ada kerja-kerja yang namanya akal Oke. untuk merumuskan. Ya. Nah, akal itu kan terbatas, Ya. gitu loh. Akal ini terkurung dalam budaya tertentu, Oh, gitu. keterbatasannya karena terkurung oleh budaya Terkurung itu. oleh budaya tertentu, begitu ya. Oke. Lah, karena terkurung dalam budaya tertentu, maka ketika merumuskan belief, maka belief pun sifatnya ada dalam budaya tertentu. Oh, begitu. Begitu. Ya. Nah, menjadi salah Ya. apabila belief yang sifatnya lokal dan terumuskan dalam budaya tertentu diuniversalkan. Oh. Nah, itu. Lokal ya lokal, diperlakukan secara lokal, kebenarannya lokal. Begitu loh, Pak. Ya. Oke. Lalu ketika diuniversalisasikan, Ya. ini mau diekspor ke di luar budayanya, itu pasti ada sesuatu yang dipaksakan. Yang disebut dengan proses pendoktrinan belief itu. Oke. Nah, dari sinilah belum tentu cocok. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, itu belief. Oke. Kemudian yang ketiga ini din. Ya. Din dalam bahasa kita disebut dengan agama, begitu. Bukan religion loh ya. Ya. Kalau religion belief. Ya. Nah, din itu agama, memang artinya agama. Cuman din itu di dalam persepsi orang Arab, Ya. maaf agak batuk-batuk ya. Oke. Din itu dalam persepsi orang Arab, itu kalau Anda membaca bukunya Jan Damon McAuliffe yang judulnya itu The Encyclopedia of the Quran. Oke. Din itu maknanya code of law. Itulah. Code of law itu hukum yang mengatur sosial. Misalnya undang-undang. Ya. Misalnya undang-undang atau peraturan. Ya. Atau rule gitu ya. Ya. Rule yang mana rule ini mengatur agar manusia satu dengan yang lainnya di dalam bermasyarakat tidak terjadi kesemena-menaan. Itu maka kemudian ada rule. Dan rule ini sifatnya konvensi. Gitu loh. Kesepakatan bersama. Ada tanggal kesepakatannya. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 ini diterbitkan tahun berapa kan ada tanggalnya. Di mananya kan ada begitu. Beda dengan ijma versi fikih. Gitu kan. Enggak ada tanggalnya itu Pak Dudi. Loh kapan manusia pernah ijma? Iya ya. Ijma di dalam satu sisi belum ijma di dalam sisi yang lain. Sisi yang lain belum. Maka selalu khilafiyah. Selalu khilafiyah. Kalau khilafiyah berarti konsep ijma itu debatable. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke soal din. Din itu code of law, hukum perikatan sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam kawasan tertentu. Yang sifat dari code of law itu konvensi. Gitu ya. Kalau konvensi ada tanggal terbit, ada waktu terbit, ada tempat terbit, ada siapa yang hadir untuk menyepakati konvensi itu. Itu. Misalnya Piagam Madinah ini ada tanggal terbitnya. Siapa yang terlibat ada orangnya. Siapa yang memimpin rapat ada orangnya. Nah, itu namanya code of law atau din. Nah, begitu loh. Nah, makanya kan beda-beda ini, Pak. Nah, orang tiba-tiba mengeneralisir istilah-istilah ini. Maka kemudian banyak orang terjebak mana din, mana belief, mana faith. Gitu. Sehingga karena tumpang tindih antara ketiganya, kadang orang melakukan sumpah serapah kepada orang di luar dirinya tanpa tahu sebetulnya itu adalah beliefnya. Gitu. Gitu ya. Oke. Kita masuk kepada satu diskusi yang disebut dengan belief ini. Itu. Agar bisa lebih mudah memahaminya. Bagaimana sih contohnya belief itu? Begitu ya. Contohnya belief itu seperti apa? Saya mengambil contoh itu begini. Gitu ya. Misalnya di waktu Nabi Muhammad ada di Madinah, begitu. Itu kan
dinnya itu kan Piagam Madinah. Ingat ya, Ya, din itu dalam adalah code of code law of tadi. law, Code of law tadi. begitu, hukum perikatan sosial. Oke. Nah, ini Piagam Madinah. Tidak ada belief yang macam-macam pada waktu itu, gitu loh. Belief yang macam-macam itu yang Tidak ada misalnya ahlu sunnah, oh, tidak ada yang namanya Mu'tazilah, ya. tidak ada yang namanya Syiah, Khawarij, dan lain sebagainya. Ya. Begitu loh. Semuanya dalam satu komando karena dinnya satu. Begitu ya. Nah, Ya. lalu kemudian tiba saatnya ketika umat Islam ini terpecah ini. Ya. Di masa Perang Siffin. Hmm. Gitu. Perang Siffin ini kan terjadi perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Gitu kan. Jangan lupa Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini kedua-duanya sama-sama sahabat Nabi. Begitu. Oke. Kedua-duanya sama sahabat Nabi. Muncul pertanyaan pada waktu itu. Ini sama-sama Nabi, Ya. sama-sama orang beriman. Ya. Jika misalnya saling bunuh, yang masuk neraka siapa? Ya. Kan begitu. Ya. Kalau yang masuk neraka Utsman, loh bukankah Ali itu juga membunuh? Ya. Membunuh Muawiyah. Ya. Jika yang masuk surga itu adalah Ali, begitu. Bukankah Ali juga perang melawan dan membunuh juga orang-orang beriman? Begitu. Sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat begitu. Dari situ muncul persoalan yang disebut dengan murtakib kabair. Yang disebut dengan pelaku dosa besar itu gimana? Ya. Nah ini orang kan mulai berpikir ini. Ya. Ya kan? Ya. Logos atau akal mulai berpikir dalam konteks situasi seperti itu. Ya. Nah, kan begitu. Oke. Nah, lahirlah yang disebut dengan Ahlus Sunnah begitu. Ahlus Sunnah gitu. Itu mengatakan bahwa gitu kurang lebih doktrinnya itu kan perkara surga dan neraka itu kan prerogatif Tuhan. Oke. Kan begitu kan? Ya. Amal baik itu tidak menjadikan manusia itu masuk surga. Ya. Kan begitu kan? Ya. Kok ya Anda Ahlus Sunnah? Selama ini kan yang umum berkembang begitu. Oh begitu. Nah, amal buruk pun juga belum tentu menjadikan manusia itu masuk neraka. Kan begitu dalam konsep Ahlus Sunnah itu. Karena ketika Tuhan memasukkan Ali ataupun Muawiyah ke surga atau ke neraka, itu adalah keadilannya. Tidak bisa Tuhan itu kamu paksa dengan konsep keadilanmu. Yang mana orang yang bersalah harus masuk neraka. Itu kan konsepmu. Gitu. Oh. Kalau konsep Tuhan mau saya masukkan ke surga atau neraka yang namanya Ali bin Abi Thalib itu atau Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah standar keadilan karena keadilan dengan Tuhan itu zat yang melekat. Itu doktrinnya kaum Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah mengorbankan amal baik Ya. dan membela keadilan Tuhan. Dalam satu sisi. Berbeda dengan Mu'tazilah. Oke. Nah, Mu'tazilah enggak begitu dong. Begitu. Kalau begitu apa fungsinya amal baik? Begitu. Kalau segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Nah, kan begitu. Kalau amal buruk pun bisa masuk surga, begitu. Lantas apa fungsinya? Syariah. Begitu loh. Ya. Lantas apa fungsinya syariah? Bukankah di dalam Al-Quran itu syariah cukup banyak? Jika Tuhan mengabaikan itu semuanya, lalu kemudian dia memasukkan secara semena-mena siapa yang surga dan neraka, wahyu yang diturunkan ini tidak ada fungsinya dong. Gitu. Maka Mu'tazilah membela amal baik, mengorbankan keadilan Tuhan dalam perspektif Ahlus Sunnah. Kan begitu. Ya. Nah, di dalam hal ini jangan lupa Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu ketika terjadi perang Siffin kan soal politik. Ya kan? Ya. Karena ini soal politik. Perdebatan yang awal tadi. Perdebatan yang ini kan soal politik. Apakah Ali atau Muawiyah masuk surga itu kan soal politik. Ya. Karena soal politik, maka konsep keadilan terlihat agama itu sebetulnya juga soal politik.
Karena ini soal politik dan keadilan itu juga berbeda-beda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, yang mana ketika keadilan Tuhan itu dikonseptualisasikan menjadi satu argumen, maka dia menjadi belief kan? Ya. Nah, oleh karena itu belief dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Oh, Begitu ya? argumennya begitu. Karena tidak bisa dipisahkan, lalu kemudian Anda juga harus ingat bahwa akal manusia itu dikurung dalam culture tertentu. Ya. Lah, culture-nya pada waktu itu apa? Kultur perang. Gitu ya, situasi-situasi perang. Maka belief pun bersifat lokal. Oh. Gitu loh. Jadi lokal, politik, kerja akal, terbatas, itu belief. Gitu loh. Masalahnya, gitu loh. Ya. Masalahnya diuniversalkan. Gitu loh. Diuniversalkan itu bagaimana? Konsep keadilan Tuhan yang itu menjadi perdebatan lokal pada waktu itu diberlakukan dalam konteks sekarang. Gitu loh. Akhirnya tak ujung usai. Akhirnya tak kunjung usai, begitu. Ahlus Sunnah itu produk politik masa itu. Ya. Terkait dengan pertarungan politik antar sahabat dan tabi'in. Ya. Maka produk ilmu-ilmu agama yang muncul pada waktu itu ya sifatnya lokal. Dalam rangka merespon suatu persoalan tertentu. Menjadi persoalan itu belief lokal. Loh ini kok tiba-tiba diuniversalkan ini loh. Gitu loh. Di sini disuruh meyakini Ahlus Sunnah, begitu kan. Ya. Begitu kan. Nah, ini kan kacau, Pak. Ya. Lalu keadilan yang ada di waktu itu diuniversalkan, lalu kemudian ingin diterapkan di zaman sekarang kan sudah berbeda. Gitu loh. Keadilan kita di tanah air Indonesia ini ditentukan oleh undang-undang itu. Terlepas di undang-undang itu ada manipulasi, korupsi dan seterusnya terlepas ya. Begitu. Saya mengasumsikan undang-undang ini oknum hukumnya juga sehat, undang-undangnya sehat, pelaksana hukumnya juga sehat. Nah, konsep keadilan itu di situ. Gitu loh. Nah, ketika diuniversalkan belief-belief yang ada di masa pertengahan di dalam konsep sekarang, kacau ini, Pak. Inilah yang namanya doktrin. Gitu loh. Oh, begitu. Yang menjadi akar konflik antar umat beragama. Itu saudara dan pemirsa semuanya. Iya. Dan itu seolah-olah bagian dari ini ya, desain agama itu begitu. Iya, itu loh. Makanya pisahkan dulu dong. Agama, din, belief, faith. Begitu. Lalu sifat-sifatnya kenali. Jangan kemudian dengan serta-merta comot konsep, lalu kemudian diterapkan secara semena-mena. Lalu kemudian menyemati ya. Orang yang punya konsep itu sebagai orang-orang yang sakral. Gitu loh. Abu Hasan Asy'ari ini sakral ini. Kalau Anda tidak menganutnya, siapa memang Anda? Dia hafid sejak kecil. Gitu kan? Dia orang yang hafid sejak kecil wajar. Karena di waktu itu teknologi tulisan itu belum ada. Gitu loh. Kalau sekarang mau hafid itu gimana? Wong yang namanya teknologi tulisan sudah banyak. Makanya ketika tidak ada teknologi penulisan, orang mengandalkan pada hafalan. Jadi ketika hafal sejak kecil, itu bagian dari budaya. Gitu loh. Bukan bagian dari keistimewaan. Oh, gitu ya. Begitu. Jadi saya tidak lantas menghina orang-orang tahfidz, tidak. Begitu. Orang tahfidz ya baik. Cuman masalahnya saya hanya mengurutkan secara kronologi gitu loh. Jadi sebetulnya konsep orang hafal Quran itu sifatnya karena keterbatasan teknologi pada waktu itu. Kertas belum ada, pabrik kertas belum ada, mesin cetak belum ada, PDF belum ada, Al-Quran digital juga belum ada. Maka kalau nggak hafalan, lah terus lewat apa? Gitu loh. Jadi makanya Imam Syafi'i sejak 12 tahun sudah hafal Quran, itu wajar.
Karena keterbatasan dari berbagai media-media untuk menyampaikan sesuatu tadi ya. Ya kan yang mengatakan Anda itu. Ini Gitu. berarti Pak Lutfi ya, problem utama itu ini ya, kerancuan dalam pemisahan 3 istilah tadi ya. Betul, begitu loh. Nah, Misalnya ya, misalnya ya, umpamanya dalam sisi yang lain, tadi kan yang membela amal justru golongan sebaliknya kan. Tapi selama ini kan ahli sunnah pun kan berlomba-lomba untuk menumpuk amal. Padahal di sisi yang lain berpikir bahwa yang menentukan masuk surga dan nerakanya kan bukan amal, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau di apa ya, diangan-angan lebih mendalam kan juga rancu juga begitu. Ya rancu juga begitu loh. Ya begitu itu. Impor belief itu rancu, Pak. Begitu loh. Oke. Makanya kemudian kita mesti kritis terkait dengan belief-belief yang coba diuniversalisasikan. Begitu. Mengapa? Ya kalau tepat. Iya kalau konstruk nalarnya itu sesuai. Kalau tidak. Nah, begitu. Terus lagi nih Pak Lutfi, kalau saya merasakan sedikit mencoba memahami apa yang Pak Lutfi jelaskan, antara belief dan agama itu kan seolah-olah sama hari ini, yang berkembang loh ya. Tapi kalau saya mudah-mudahan tidak salah memahami begitu dari penjelasan yang panjang tadi, berarti kalau belief itu kan tadi kalau tidak salah pemahaman loh ya, sifatnya kan berarti internal di dalam. Sementara kalau code of law yang maknanya agama tadi berarti kan sesuatu itu di luar dirinya, di luar diri. Ini kan dua hal yang berbeda pula ini. Betul. Begitu. Dua hal yang berbeda. Padahal kalau orang memahami ya antara iman, keyakinan, agama, ini kan bersatu menjadi satu ini. Iya. Karena bersatu itu akhirnya al-buletu. Gitu. Makanya menjadi manusia-manusia bulet. Lah karena bulet gitu, ada fenomena sains gitu kan. Dihadapi dengan belief, Pak. Seperti yang terjadi pada kasus Sampang Madura. Itu antara Sunni versus Syi'i begitu. Antara MK dengan pengadilan agama seperti dalam diskusi awal. Antara kasus Galileo Galilei sama gereja kan begitu. Nah, ini kan sebetulnya belief. Gitu ya. Bukan faith. Gitu ya. Bukan din gitu loh. Oh, begitu ya. Makanya sebetulnya relasi agama dengan sains, agama loh ya. Agama dalam arti jin loh ya. Dengan sains itu sebetulnya enggak konflik, Pak. Yang konflik itu belief. Yang konflik ini belief ya. Belief yang diuniversalisasikan. Gambaran universalisasikan paham ya? Paham. Awalnya di sana, mau dibawa secara universal. Diterapkan di seluruh dunia. Gitu. Kalau perlu orang sedunia ini ahlu sunnah semuanya. Wah ini kacau, Pak. Begitu kan? Kacau ini. Begitu kan? Ada gimana ini Pak Musa? Itu kacau. Sekali lagi, saya tidak menyebut ahlu sunnah buruk, begitu ya. Dalam kemunculan awal, gitu ya, ketika terjadi perang sivil, itu memang dibutuhkan terkait dengan merespon situasi politik pada waktu itu, begitu. Karena untuk melindungi denominatornya, ya kan begitu. Itu dibutuhkan. Tapi kegunaannya ya pada waktu itu. Tidak untuk diuniversalisasikan. Indonesia ini perang tidak ada, begitu kan. Lalu kemudian sudah beda konsep kenegaraannya. Dulu kan khilafah, sekarang sudah nation state, gitu. Lalu kemudian masyarakatnya juga beda, Jawa dan seterusnya. Ada keyakinan-keyakinan yang muncul di sini, yang itu ketika jejalkan yang namanya belief Timur Tengah, itu pasti ada yang namanya ketegangan, tension. Itulah. Tension itulah yang memicu akar konflik relasi antar agama. Antar belief tepatnya. Antar belief. Gitu. Ternyata kita selama ini, saya khususnya, salah identifikasi pemirsa. Yang dianggap perdebatan dan seterusnya itu seolah-olah agamanya. Tapi ternyata
beliefnya. Beliefnya begitu. Nah, saya kan pernah mengatakan ketika adil, gitu kan, belief itu hilang. Coba lihat di masa Nabi Muhammad, tidak ada kan belief itu. Kendati ada, tidak dipertentangkan. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada orang-orang beriman di sana. Semuanya dalam harmoni. Begitu. Atas dengan kepemimpinan Nabi Muhammad. Begitu. Anda jangan mengatakan, iya dong, di Nabi Muhammad menyatu semuanya. Enggak, begitu loh. Karena ada keadilan di situ. Nah, ketika Ali versus Muawiyah, gitu kan, Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah, mulai muncul ketidakadilan. Utsman dibunuh, tidak jelas tidak diadili siapa pembunuhnya. Kira-kira marah apa tidak yang punya family? Ya, marah kan? Manusiawi Muncullah konsep keadilan, gitu loh. Nah, karena keadilan tidak ada, muncullah belief, gitu loh. Berarti berbagai belief itu muncul. Salah satu penopangnya adalah tidak tegaknya suatu keadilan. Maka tegakkan keadilan, belief akan hilang. Terus kalau begitu belief itu gimana? Kembali ke pertanyaan awal. Kebenarannya tidak absolut tapi lokal. Kebenarannya tidak absolut tapi lokal. Nah, begitu. Itu pemirsa ternyata ya. Jangan salah identifikasi di antara tiga istilah tadi. Apa tadi Pak Lutfi? Faith, belief, agama. Atau iman, keyakinan dan agama. Punya ini ya. Apa itu? Punya wilayah masing-masing. Kalau begitu ini Pak Lutfi ya. Umpamanya orang punya belief yang sama dengan memiliki, kan saya punya belief, teman-teman punya belief. Mungkin nggak dengan orang yang mempunyai belief yang sama kemudian menjadikan sebuah belief itu menjadi suatu aturan bersama begitu? Ya bisa, ya itu kayak aturan bersama itu kan kayak denominasi itu. Tapi ini problemnya ya. Bisa, tapi lokal. Lokal. Menjadi bahaya jika diuniversalkan. Jadi apa yang menjadi belief Anda, simpan. Oke. Ini. Mari kita di sini bicara agama. Artinya code of law. Begitu. Misalnya, ente dengan saya beliefnya berbeda. Gitu. Misalnya saya kan Katolik ini. Ya. Itu Anda. Biasanya Pak Lutfi terkenal pastor. Misalnya Anda Muslim ini. Ya. Simpan masing-masing. Saya dan Anda punya ikatan perjanjian apa tidak? Misalnya ada ikatan perjanjian hutang piutang. Ya udah kita taati aturan perjanjian itu. Begitu. Perkara beliefmu sama beliefku simpan baik-baik. Karena kalau ini diperdebatkan, dibela, akan menjadikan dominator baru, dan ujung-ujungnya nanti ini ya, pertumpahan darah, gitu loh. Atau sebetulnya Anda hidup di masa lalu, tapi jasadnya sekarang, gitu loh. Tapi atau roh gentayangan. Tapi ini Pak Lutfi, belief ini pada akhirnya membentuk perilaku manusia enggak? Iya. Seperti apa misalnya? Ya itu konsep keadilan itu di masa itu kan membentuk itu. Akhirnya mereka membentuk denominasi. Denominasi itu kan perilaku, Pak. Perilaku, di mana perilaku itu di dalam denominator itu muncul 3 tesisnya Patrick Namara itu loh. Menciptakan kebersamaan, menciptakan kenyamanan sosial. Nah begitu-begitu itu, sehingga itu akan dicari. Ya begitu ya. Iya. Terus lanjut pertanyaan berikutnya Pak Lutfi. Nyambung apa enggak? Mudah-mudahan nyambung ini. Kalau begitu seringkali ya belief ini membelenggu individu. Karena beliefnya, karena keyakinannya. Akhirnya walaupun ada data atau fakta pengetahuan baru, seringkali kan belief ini jadikan sebuah tameng. Ya. Mengapa itu terjadi sedemikian kuat? Khususnya dalam wilayah yang ya tadi yang dianggap sebuah agama tadi. Ya karena beliefnya berubah menjadi doktrinnya, gitu. Doktrin seolah-olah karena dia juga tidak membedakan, tidak bisa membedakan. Seolah-olah beliefnya itu agama, sehingga harus dibela. Padahal bukan.
seolah-olah beliefnya itu imannya, padahal Mm-mm. bukan. Gitu. Iman itu konstitutif, Hmm. bighairi iktisabi. Nah, beda kalau sudah menjadi rukun iman ada 6. Itu sudah menjadi belief, Pak. Waduh, ini pemirsa. Gitu loh. Gitu Oh, loh. belief itu, Pak? Belief. Hmm. Lah buktinya ada perbedaan itu di Syiah. Oh. Kalau di Ahlu Sunnah kan ada 6. Mm-mm. Kalau di Syiah kan ada 7. Oh, beda ya? Beda. Karena begitu. beliefnya berbeda. Karena beliefnya berbeda. Hmm. Beda lagi dengan yang namanya Mu'tazilah. Itu namanya Asmaul Khamsah. Hmm. Adalah tauhid, apa itu ada 5 gitu. Mm-mm. Beda lagi. Hmm. Nah, karena beda-beda kan konstruksi akal ini. Mm-mm. Karena konstruksi akal, maka sifatnya kebenarannya relatif, Hmm. bukan absolut. Hmm. Ya. Oh, ternyata ini ya identifikasinya salah Hmm. identifikasi, salah ingin identifikasi, kemudian diyakini itu sebagai sebuah kebenaran absolut, begitu kan? Didakwahkan, punya teman yang mungkin seide ya, sama, padahal itu respon lokal, diuniversalkan. Diuniversalkan. Oh. Kalau tidak mau menerima dicap kafir, ya enggak benar dong. Oke. Itu saya kira. Ada closing statement enggak di edisi ini, Pak Lutfi? Ini apa ya? Menurut saya ini terlanjur membaur antara 3 istilah ini di sendi-sendi kehidupan kita gitu. Pertama, closing statement-nya itu jangan mencoba menguniversalisasikan belief gitu loh. Kalau ngomong agama, the code of law itu saya kira yang relevan. Gitu ya. Kalau ngomong faith itu ya udah itu simpan saja karena itu bighairi iktisab. Yang menjadi problem itu melakukan universalisasi belief. Ini problem bagi kita semuanya. Itulah. Seolah-olah dakwah agama padahal sejatinya dakwah belief. Gitu. Seolah-olah ngomong mengemban amanat Tuhan, ternyata mengemban amanat pemikiran manusia. Gitu. Ya. Nah terus minta pahala sama Tuhan, loh, nah itu kan konstruksimu. Gitu. Kenapa kok minta pahala sama saya? Gitu loh. Misalnya Pak Lutfi ngutip tentang pemikiran dari yang mengklasifikasi tadi kan bukan tokoh-tokoh yang biasa digunakan dalam analisa agama misalnya. Berarti kalau orang yang begitu, misalnya saya memahami, gimana Pak Lutfi analisisnya kok menggunakan pemikirannya siapa tadi? Raymond Panikkar. Begitu itu berarti belief saya ini sudah sedemikian akut begitu. Iyalah begitu. Nah memangnya harus ngambil dari Ahlu Sunnah. Oke. Sekali lagi saya tidak kurang hormat ya. kepada Ahlu Sunnah ya. Perlakukan Ahlu Sunnah itu kalau lokal ya lokal. Jangan diuniversalisasi karena universalisasi belief itu melanggar hak asasi. Oke. Saya kira demikian pemirsa. Berarti segala sesuatu yang lokal itu pada prinsipnya ya berlaku lokal. Tidak bisa diuniversalkan. Walaupun atas nama agama. Tetapi ternyata atas nama belief. Saya kira demikian pemirsa. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.